Kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Mana perjuangan dari anggota DPD? Mungkin lebih perlu DPD memperjuangkan kemajuan daerahnya ketimbang memperjuangkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden seperti yang dikemukakan Ketua DPD Lanyala Mataliti baru lalu dalam kesempatan Munas HIPMI di Solo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga. Pernyataan Bupati Meranti Riau Muhammad Aidil dalam suatu rapat baru lalu yang begitu tegas dan lantang kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI, sungguh sangat mengejutkan kita. Dia malah sampai mengatakan jika tidak mau pemerintah pusat urus Kabupaten Meranti, mereka siap untuk pindah ke sebelah. Atau silakan mereka pindah ke sebelah. Ke sebelah maksudnya ke negara Malaysia, negara tetangga. Karena memang Kabupaten Meranti berbatasan dengan negara tetangga Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati Meranti Muhammad Aidil tampak geram dengan dana bagi hasil berkaitan dengan penghasilan minyak dan gas dari daerah mereka yang begitu banyak. Namun tampaknya Bupati Muhammad Aidil merasa tidak puas dengan pembagian ini. Sehingga Bupati Meranti begitu meradang kelihatannya. Begitu kesal. Sampai malah menyatakan apakah perlu Meranti angkat senjata. Tidak mungkin kan katanya. Memang ini mengejutkan sekali. Dari Meranti itu Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin? Uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata. Dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu Pak. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Ini aturannya sudah ada semua Pak. Ini aturannya, Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik 100 dolar dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari per day. Lah duitnya kok malah berkurang? Itu pertanyaannya Pak. Itu Pak, tadi kan ada formulanya. Saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di undang-undang bahwa misalnya 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%. Kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan namanya daerah pemerataan. Ada pembagian untuk jadi dinikmati oleh daerah-daerah lain di sekitar. Tapi makanya juga konsep DBA sawit juga seperti itu. Nggak semuanya itu akan diberikan kepada daerah penghasil. Kami daerah perbatasan Pak.
Jangan salah paham, semuanya kami lengkap. Kami cuma tidak mengelola saja. Itu Pak, jadi formulanya seperti itu kalau ditanya. Jadi kalau soal angkanya, kami menambahkan data dari SDM. Berapa liftingnya, berapa ininya itu dari SDM semua. Itu yang kami pakai dari data sebagai dasarnya. Kemudian kita menggunakan semua clear kok Pak, ada formulanya. Itu maksudnya Pak. Pak, kami dulu cuma 3.000 sampai 4.000 liter barel per day-nya Pak. Sekarang sudah hampir 8.000. Naiknya itu signifikan. Makanya kalau tidak naik signifikan, tadi kan pertanyaan saya, Bapak keluarkan aja, jangan dibor minyak kami. Kayak gitu kan, pertanyaan saya kan termasuk itu bagiannya. Kalau misalnya tidak naik, tidak ada penambahan, ini tahun ini 15 sumur, 13 sumur dibor. Ini 2023 mau nambah 19 sumur. Target daripada SKK Migas 9.000 barel per day. One day 1 million. Nah, kan udah ada ketentuannya. Sekarang kami naik. Di Rio ini mungkin kami Pak yang paling banyak sekarang di bornya. Tapi pertanyaannya, mengapa duit kami tak dibalikkan? Tadi kami sampaikan itu formulanya seperti itu Pak. Bukan hanya diberikan kepada penghasil, kebijakan di Undang-Undang KPD yang baru itu menggariskan bahwa dinikmati bukan hanya oleh daerah penghasil, tapi juga daerah yang berbatasan, daerah yang pengolahan, dan daerah lainnya untuk sebagai pemerataan. Jadi kalau berdasarkan formula pasti kami bayarkan. Formulanya itu gitu Bapak. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin. Kalau kami kaya, kami biarkan aja. Mau ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan, mengapa uang kami dulu 115, 14, sekarang 115, naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%, dihitungkan bulan 12 naik 20%, berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung Pak, bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu, apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Dan kalau kita perhatikan di awal-awal reformasi kita dulu, memang salah satu hal yang sangat fundamental juga diperjuangkan oleh pejuang-pejuang reformasi waktu itu adalah persoalan dana bagi hasil ini. Perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kita tahu di era Orde Baru, memang dana bagi hasil ini tidak begitu bisa kelihatan perimbangannya. Dan karena waktu itu sistem pemerintah kita memang sangat sentralistik, daerah tidak bisa berkutik.
Dan kita tahu bahwa di era Orde Baru, gubernur, bupati, wali kota itu sangat takut kepada pemerintah pusat. Seakan-akan urat nadi mereka yang menjadi gubernur, yang menjadi bupati, wali kota, waktu itu sangat tergantung kepada pemerintah pusat. Makanya, gubernur, bupati, wali kota di era Orde Baru tidak bisa banyak cakap. A kata pemerintah pusat, A ke bawah. B kata pemerintah pusat, B ke bawah. Namun di era otonomi daerah sekarang ini, tampaknya telah terjadi pergeseran nilai terhadap hal ini. Sehingga para kepala daerah, mereka tampak perlu berjuang untuk daerahnya masing-masing. Ketika dia merasa bahwa perimbangan keuangan dari hasil daerahnya yang diambil oleh pemerintah pusat dengan kembalinya ke daerah mereka, maka mereka ada di antaranya yang merasa tidak ada keadilan. Disinilah tampaknya Bupati Meranti begitu keras berbicara. Sahabat BN, di awal-awal pemerintahan Pak Jokowi mengatakan akan menitik beratkan pembangunan dari daerah pinggiran, dari daerah perbatasan. Kalau begini, penyampaian Bupati Meranti yang berada di daerah perbatasan, tentu kelihatannya apa yang diinginkan oleh Pak Jokowi untuk memperhatikan pembangunan daerah perbatasan tentu jadinya belum berhasil. Sahabat BN, yang perlu lagi mungkin kita pertanyakan, di mana sekarang posisi DPD, Dewan Perwakilan Daerah? Kita sekarang telah memiliki anggota Dewan Perwakilan Daerah yang utusannya berasal dari seluruh daerah di Indonesia. Mungkin kalau kita tidak keliru, ini perlu perjuangan anggota DPD dari Provinsi Riau. Mana perjuangan dari anggota DPD? Mungkin lebih perlu DPD memperjuangkan kemajuan daerahnya ke pusat, karena mereka itu benar-benar utusan dari daerahnya, ketimbang memperjuangkan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden seperti yang dikemukakan Ketua DPD Lanyala Mataliti baru lalu dalam kesempatan Munas HIPMI di Solo. DPD ini kan tidak partai, jadi tidak ada yang mengikat mereka. Kalau sekarang ini anggota DPR, kita tentu maklum juga. Kadang-kadang bagaimana dia berbicara keras di pusat. Kalau ketua partainya, kalau partainya di DPP telah berada di posisi membela pemerintah pusat habis-habisan. Tapi kalau DPD kan tidak begitu. Dia memang perorangan yang dipercaya oleh rakyat di daerahnya untuk memperjuangkan kemajuan daerahnya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.